Nah, waktu itu kita sempat ngomongin temanya ada tentang family waktu lagi ini mau Waktu itu hujan ini walaupun bukan yang pertama di Asia, tapi ini adalah WYD pertama di negara yang bukan Bukan mayoritas Katolik. Betul. Itu cuma 11% kalau nggak salah ya. Oh ya? Heeh. Kita kedatangan tamu siapa sih hari ini? Nah, hari ini kita kedatangan wajah-wajah yang mungkin sering berseliweran di FYP-nya orang muda Katolik. Kita langsung kenalin aja, ini adalah Romo Kristiadi. Dan juga di sini ada beda. Jadi Romo Kristiadi ini adalah sekretaris dari Komkep KWI. Ya. Atau apa ya? Komedi? Komisi Komedi Kepemudaan. Di kepulauan. Oke, lanjut. Komisi Kepemudaan. Komisi Kepemudaan KWI. Oke, kalau Nathan apa nih? Saya ini pembantunya Romo. Pembantunya Romo. Romo apa saya bantuin gitu ya, Mo ya. Apa nih? Kalau aku ya ada 2 role mungkin ya, selain di sini aku bantu Romo Kristi untuk mengurusi kepergian WYD. Jadi teman-teman yang kalau mau pergi ikut WYD bareng KWI, saya akan bantu kalian. Dan yang satu lagi ada role-nya lagi, puji Tuhan. Ada sebuah organisasi namanya International Youth Advisory Body. Agak susah bahasa Inggrisnya, saya juga nggak ngerti sebenarnya Romo. Tapi intinya itu adalah badan penasihat orang muda untuk gereja. Itu Oke, Makanya menarik sekali. iya, dan banyak banget emang berhubungan sama anak-anak muda ya. Betul. Berarti Romo Kristi di tempat yang tepat di antara orang muda. Bagian sini, kalau yang sebelah sana yang mudanya sedikit ya. terima teman-teman di balik layar. Tahu nggak kalau IAP itu baru ada tahun 2020. Betul. Oke. Jadi IAP itu Ceritanya 2018 itu kan keluar sinode. Tahu sinode nggak? Sinode tentang anak muda. Jadi Malah nanya, kamu nggak boleh nanya pos. Kamu ya ditanya. kamu tahu nggak? Orang Romo yang bawa tadi pembicaraannya. Jadi 2018 itu ada sinode di mana Bapak Suci Paus Fransiskus memanggil orang-orang muda sama perwakilan dari orang muda ya, Mo ya. Dan ada 21 orang muda dari sinode itu, salah satunya dari Indonesia. Saya nggak tahu lagi namanya siapa. Spesi dulu. Iya namanya. 28 dulu. 28 negara ya. Lalu dia ikut jadi menyuarakan orang muda. Lalu 2019 keluar ya, Mo ya. Kristus Vitae. Itu adalah sebuah Seruan apostolik. Seruan apostolik khususnya untuk orang muda. Setelah itu ada lagi dokumen hasil sinodenya itu tentang iman muda dan penegasan ya, Mo. Orang muda, Orang muda dan penegasan. iman, diskresi panggilan. Iya, pokoknya itulah. Nah, pokoknya itulah, saya juga Nah, lupa sih. Di situ intinya Paus Fransiskus minta untuk membuat sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang muda. Intinya Paus Fransiskus mau mendengar suara orang muda secara langsung. Muncullah 2021 ya, Mo ya. Di mana keluarlah organisasi yang namanya IAP itu. Dan puji Tuhannya waktu itu juga ada orang Indonesianya satu. Dari Bogor. Dari Bogor. Ada dari Bogor, terima kasih. Terima kasih. Kenapa terima kasih? Ya, karena mengawali. Oh ya, mengawali. Nah, terus berikutnya ternyata di batch Kenapa terima kasih ya? iya, di batch kedua ternyata Vatikan kembali memilih Indonesia. Indonesia, betul sekali. Tapi tadi berarti organisasi ini dari sejak 2021. Betul. Baru ada organisasi ya anak muda lah, advisory-nya ya. Betul. Waktu itu sebelum 2021 tuh advisory-nya opung-opung apa gimana? Nah, dulu nggak ada, Sa. Jadi mulai ada itu idenya dari Sinode Orang Muda tahun 2018. Jadi itu kali pertama Paus Fransiskus gereja mengundang orang-orang muda untuk ikut jadi auditor dalam sinode. Kan kita tahu biasanya kalau sinode itu hanya para uskup dari seluruh dunia yang datang. Ini orang muda dilibatkan. Nah, sejak itu lalu kita diberi ruang yang lebih besar untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan orang muda kepada gereja. Jadi dari pihak Paus juga makin inklusif ya gerejanya. Benar. Dan ini sebenarnya kalau mau tahu ya, Enggak. Mau. Kamu mau. Oh, ya. Tapi jadi intinya gini Romo, ini fakta menariknya Iya. kan pengen tahu dong. Oke,
gereja mau mendengarkan ini. Tapi nyatanya tuh beneran ngedengerin apa enggak? Karena kan mungkin ada yang suka bilang, oh ayo kita ngundang OMK, tapi ternyata nggak didengerin, cuma sebagai simbolis aja. Kalau mau tahu salah satu bukti nyatanya, jadi kita tuh bisa melihat beberapa kali kalau Paus Fransiskus itu membuat homili atau mungkin sapaan-sapaan kepada orang muda, konteksnya itu dari organisasi kami. Jadi benar-benar bisa Dengerin. itu sama. Jadi dia Gitu. bener dengerin gitu apa yang kalian omongin gitu kan. Apa yang mungkin keinget words-nya apa yang exactly sama dengan Paus? Nah, waktu itu kita sempat ngomongin temanya ada tentang homili waktu lagi WYD 2023 WYD 2023. Itu jadi belum tuh yang waktu itu kalau nggak salah ngomongin tentang bagaimana caranya romo-romo itu diharapkan bisa berjalan bersama. Waktu itu kayak sinodal juga demo. Cuman exact words-nya saya lupa karena itu di batch yang pertama mau. Tapi intinya teman-teman waktu itu bisa bilang, ini tuh kata-kata dari teman gue yang dari Kuba kalau nggak salah. Jadi itu beneran exact words-nya seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh Paus Fransiskus saat itu. Gitu. Jadi caranya begitu sih. Sangat menarik sih konsepnya gitu ya. Romo mendengarkan suara orang muda kan? Sama. Betul ya. Makanya ada di Komisi Kepemudaan ya. Itu dia. Waktu itu pernah ngomong apa ya? Saya langsung ubah. Tapi saya contek gitu kata-katamu. Pesta babi enggak ya? Di Gading Permai. Ya betul. Kita di Kelapa Gading lagi pesta babi. Apa yang tahu? Saya takut ya. Apa ya? Kata tadi udah dituain supaya aman. Ya, oke. Tapi pengen tahu deh, maksudnya tuh oke, sekarang ada advisory board, tapi sebenarnya kegiatan aktualnya tuh kalian ngapain? Oke. Ada pertemuan terus atau apakah bisa, I don't know, mungkin video call sama Paus atau apa ya? Oke. Sebenarnya intinya sih kayak organisasi kami itu setiap bulan selalu ada reporting balik ke Vatikan gitu. Jadi kita akan ada Zoom meeting ya, nggak mungkin kan setiap bulan kita ketemu ya, karena kalau mau tahu kita tuh ada 5 dari Asia, ada 4 dari Afrika, 5 lagi dari 6 dari Eropa, sisanya dari Amerika. Jadi benar-benar 20 tuh nggak ada negara yang sama. Di Asia tuh ada Indonesia, ada Filipina, Korea, Lebanon, sama India. Jadi kan nggak mungkin kita bisa selalu ketemu di satu tempat. Jadi kita setiap bulan itu akan ada meeting online dan temanya itu ditentukan sama dikaseri oleh awam. Dikaseri awam itu di bawahnya ada kantor orang muda. Betul. Nah, jadi Awam, keluarga dan kehidupan. betul. Nah, di bawah dikaseri awam itu ada kantor orang muda. Nah, kami diberikan tema, biasanya tema ini nanti misalkan berhubungan dengan homilinya Bapak Suci. Nah, kalau itu kita nggak bisa share karena itu memang sifatnya konfidensial. Jadi kita mencoba untuk memberikan sebuah konsep lah ya kepada mereka, lalu mereka akan edit, lalu nanti mereka akan diberikan kepada Bapak Suci. Nah, Bapak Suci akan membaca atau apa ya terserah Bapak Suci Leo gitu. Tapi setiap tahun aku ada satu momen di mana aku harus reporting balik. Oh. Nah, either di Vatikan atau nanti di kota-kota lainnya gitu. Jadi kayak 2025 kemarin aku sempat ketemu sama Bapak Leo. Nah, kalau tahun ini aku nggak ke Vatikan tapi akan ke Roma, akan ke Korea, ke Seoul. karena akan bantu panitia WYD yang resminya. Mudah-mudahan tahun depan ke sana lagi. Vatikan lagi. Menarik ya ceritanya. Menarik banget. Itu dia. Jadi nggak semua orang bisa kayak dapetin your position. Jabatan dia, itu dia. Menarik banget. Tapi semua orang itu suaranya sama. Wih. Gak harus punya posisi ini untuk bersuara yang ya. Betul. Kalau ada saran, keluhan, boleh dihubungi. Bukan customer service. Tapi kalau punya cerita menarik, boleh banget diceritain. Supaya dia mendengarkan juga. Oh iya betul. Dari orang muda untuk orang muda. Nah, ada PO Box. PO Box. Apa itu box? Kita DM-an bro sekarang bro. Era digital. Gak usah lah. Cantumin aja lah editor. Lanjut. Oke. Kenapa Kak, bagaimana Kak Nathan bisa terpilih jadi bagian dari ini? Apakah pemilihan memang ditunjuk atau memang mendaftarkan diri, Kak? Ini Saya yang mesti jawab nih. boleh. Ya, Berarti boleh ya. Romo boleh. Ya. Saya pengen tahu Romo
biasanya saya yang jawab, saya pengen tahu kalau Romo jawabnya gimana, Mo? Ayo, Mo. Jadi begini ya adik-adik. Ini mulai sekian. Jadi memang keanggotaan di IAP itu ada periodenya. Oke. Ya, periodenya 2001 sampai 2024. Jadi 2021 sampai 2024. Ya. 2023 itu kan World Youth Day ya, selebrasi World Youth Day waktu itu di Lisbon. Lalu 2024 itu adalah saat di mana Dikasteri untuk Awam Keluarga Kehidupan mengundang para pendamping orang muda sedunia untuk mengevaluasi World Youth Day dan untuk melihat ke depan itu pendampingan orang muda sedunia itu seperti apa. Nah, di dalam surat itu tertulis yang diundang adalah 2 orang. 2 orang, 1 pendamping, 1 OMK. Oke. Waktu itu hujan waktu itu yang usianya itu masih OMK di antara tim kerja World Youth Day Indonesia dari Komkep KWI yang Lisbon itu hanya Nathan. Nah, tetapi saya juga tidak ragu waktu itu mengajak Nathan untuk ikut acaranya gimana ya waktu itu ya? Di rumah, Di Roma ya, Di- di retret Karmelit agak Roma agak agak keluar. minggir sedikit lah ya gitu. Jadi kalau di Roma di A-nya lah di ujung kan. Mantap. Gitu. Nah, kami berdua berangkat. Ya. Nah, di dalam proses pertemuan itu ternyata ada semacam screening kayaknya dari Dikasteri. Jadi anak-anak muda itu dilihat sama mereka keaktifannya, kesanggupannya untuk menyampaikan sesuatu, untuk merumuskan sesuatu. Dan kebetulan Nathan di kelompoknya itu diminta jadi juru bicara. Ya karena dia kan orangnya ekstrovert ya. Jadi dia nggak disuruh ngomong gitu. Nggak juga. Oh, tapi waktu itu ini mau jadi Tapi aktif kan kamu waktu itu. jadi sebenarnya waktu itu kelompoknya itu kan isinya bersepuluh mau. Hmm. Tiba-tiba kelompok itu ngomong yang paling muda siapa. Terus karena yang paling muda saya, terus akhirnya Nathan kamu yang maju ya. Gitu. Ya, Pakai itu bahasa Inggris ya, Mo? itu diskusi yang kedua kali ya, yang kedua kan. Yang pertama orang lain, yang kedua bilang yang paling muda siapa maju gitu. Jadi saya waktu itu ditunjuk mau. Betul. Nah, yang menurut saya sangat saya syukuri saat itu adalah ketika ditunjuk saya langsung bilang iya. Tidak menolak. Karena begitu menolak gagal kamu screeningnya. Kadang kan ini ya Mo ya. Kalau kita nih contoh nih Hmm. di acara OMK nih, kita nunjuk orang mau doa aja kan Susah sekali. ini waktu itu memang tiba-tiba Nathan kamu maju ya. Ya udah maju, Iya. tapi saya bilang Inggrisku tuh nggak sebagus mereka, jadi tolong dirangkul. Untungnya kamu ditunjuk untuk jadi jubir ngomong itu ya. Betul. Kalau ditunjuk doa kamu nolak pasti. Inggrisnya susah Mo. Nah itu lalu setelah pertemuan itu tidak beberapa lama saya dapat email dari Dikasteri untuk Awam Keluarga dan Kehidupan meminta saudara kita yang luar biasa ini Mana nih? untuk menjadi anggota IAP ya, menggantikan Agatha Livia yang periodenya sudah selesai. Tapi tidak menjamin bahwa karena sebelumnya ada Indonesia, setelahnya Indonesia ada lagi juga. Tidak, karena memang dilihat, memang di screen betul. Lalu bahkan ketika saya mengatakan baik akan kami bicarakan dengan Ketua Komisi Kepemudaan KWI waktu itu masih Monsinyur Pius, nanti kalau ada hal-hal yang membuat kami tidak mengizinkan Nathan untuk menjadi anggota IAP, kami informasikan. Nah, luar biasa jawaban mereka adalah kalau misalnya Indonesia tidak mengizinkan Nathan menjadi anggota IAP, kamu tidak perlu cari ganti. Dia bilang gitu, dari Indonesia itu wewenang kami yang mengatur apakah siapa yang akan ditunjuk. Gitu. Iya, benar. Itu. Maka kami waktu itu mengiyakan dengan beberapa catatan yang kami titipkan ke Nathan. Waktu saya tulis di punggungnya itu banyak nih. Satu. Sampai sekarang saya nggak bisa lihat. Ya pesannya supaya ya itu mendengarkan dan selalu rendah. Tapi itu menurut saya Mo semuanya itu karena Roh Kudus sih Mo. Hmm. Bisa saya Pasti, iya, pasti, saya pasti. ngumpulnya pas di situ, saya yang ditunjuk kelompoknya gitu. Betul, itu pasti karena Roh Kudus. Betul. Sama-sama. Yuk, kita. Saya nangis kamu pergi, oke. Ya, oke. Dan tadi juga ada sempat mention bahwa tahun ini memang
berfokus tugasnya bukan lagi ke Roma ya, dari Komisi Kepemudaan maupun dari Vatikan sendiri. Yes, karena akan pindah fokus ke Annyeonghaseyo dulu apa? Annyeonghaseyo Samyang ini dong. Yang suci, itu bahasa Jawa. Gue tahu tempo. Aduh. Ya, kita akan berfokus ke Seoul karena dalam penyambutan World Youth Tuesday. Walt Disney. Iya, udah pakai bajunya. Itu dia, Siap banget Bos. berarti. itu juga sebenarnya alasannya kenapa di sini kita ada Cutie Little Mascot. Santo Andreas Kim Taego. Jadi tentang World Youth Day nih, pengen tahu kenapa sih tiba-tiba kok ada World Youth Day? Apakah ini setiap tahun memang ada emang acara terus atau gimana? Nah, ini kebetulan Romo bisa jawab nih. Romo yang jawab. Lempar lagi. Jadi begini. Jadi tahun 1984 ya, waktu itu masih Yohanes Paulus yang kedua sebagai paus. Dia itu masuk jadi frater ya. 84, saya baru umur 3 tahun. Kita Romo udah frater. Beliau tuh punya keinginan untuk mengumpulkan orang muda Katolik dari seluruh dunia. Dan dia menyampaikan pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam itu di tahun 84 bahwa besok di Minggu Palma tahun 1985 saya mengundang orang-orang muda Katolik dari seluruh dunia untuk berkumpul di Roma. Dan itulah cikal bakal World Youth Day, Hari Orang Muda Sedunia. Nah, sebenarnya sejak saat itu Hari Orang Muda Sedunia itu dirayakan setiap tahun. Setiap Minggu Palma. Jadi setiap Minggu Palma itu sebenarnya adalah Hari Orang Muda Sedunia. Seperti kalau kita ingat ada hari apa? Apa tuh? Hari Komunikasi sosial sedunia. Hari kakek nenek sedunia, hari apa lagi ya? Itu bukan ini ya. Jadi ada itu momen-momen itu. Nah, sebenarnya sejak tahun 85 itulah saat dimana dimulai Hari Orang Muda Sedunia. Berarti tahun 2025 kemarin itu usianya sudah 40 tahun. Dan setiap tahun Paus itu selalu menulis surat untuk orang muda Katolik sedunia. Di hari itu. Di hari itu. Jadi di hari itu dibacakan kepada orang-orang muda. Sayangnya kita nggak pernah tahu tuh, karena peringatan Minggu Palma itu biasanya kita udah sibuk dengan urusan-urusan Pekan Suci. Para romonya juga mungkin tidak pernah ingat ya, atau memang tidak pernah tahu gitu. Tidak pernah tahu bahwa ada Hari Orang Muda Sedunia. Nah, tahun 2021 itu ada surat, bukan surat ya, pedoman pastoral Hari Orang Muda Sedunia untuk gereja-gereja gereja-gereja partikular. Artinya gereja-gereja keuskupan, bukan universal ya, tapi gereja-gereja di keuskupan. Itu artinya itu adalah Hari Orang Muda Sedunia yang diperingati setiap tahun itu. Dipindahkan dari Minggu Palma ke Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Oh. Nah, sejak 2021 Hari Orang Muda Sedunia dipindahkan ke Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Alasan Pope Francis waktu itu adalah satu, dulu Yohanes Paulus kedua itu mengundang kalian waktu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yang kedua, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu adalah puncak tahun liturgi, mengakhiri tahun liturgi, mengawali tahun liturgi yang baru. Jadi itu mengingatkan kita bahwa Kristus adalah sumber dan puncak kehidupan kita yang kemudian meraja di dalam hati setiap orang muda. Nah, kalau kita ingat World Youth Day yang di negara-negara itu dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Mulai dari Roma itu, lalu berlanjut 3 tahun, berpindah-pindah negaranya sesuai pembicaraan di Roma ya, kita nggak pernah tahu ya, di dikasteri ya. Sampai yang terakhir kemarin Lisbon, dan 2027 nanti di Seoul. Itu dia. Dan untuk yang 3 tahun sekali itu, yang di negara-negara tertentu, Paus selalu datang. Nah, itu bukan cuma datang doang, Mo. Tapi kalau mau tahu, kita tuh nggak bisa mendaftar. Kalau Belum.
Paus belum mendaftar. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya nomor absen pendaftaran, nomor 00001 itu harus Paus. Jadi Oh. Paus yang mengawali selalu Iya. mendaftar yang Buka pertama. Google Form Betul. dulu, terus coba Isi, ketik-ketik, ya. isi nggak begitu ya. Tapi intinya, jadi Paus akan mendaftar, lalu dia akan mengundang orang-orang muda untuk ikut. Barulah setelah itu kita boleh daftar gitu. Paus mengajak karena memang dia sudah menjadi bagian dari anak mudanya itu sendiri. Oh, betul. Bagian dari gereja, karena orang muda juga gereja, bagian dari gereja. Gitu. Oke, saya pengen tahu kenapa setiap 3 tahun itu pindah-pindah negara. Maksudnya apakah ada rangkaian aktivitas yang berbeda setiap tahunnya? Ya misalnya dulu di Lisbon ngapain karena lagi ada di Lisbon. Habis ini di Korea karena mungkin pengen dibikin kayak konser atau apapun yang mungkin agak-agak Korea. Apa? Gampangnya sih begini, kenapa negaranya berpindah-pindah itu tergantung sama kapasitas negaranya bisa apa enggak untuk menerima. Sanggup atau tidak. Jadi contohnya nih, pertama kali aku ikut itu 2016 di Polandia. Nah, Polandia itu 90% ke atas adalah Katolik. Jadi bayangin kalau kita jalan dikit ketemu minimarket ya, yang depannya I sama A itu. Nah, kalau di sana setiap jalan tuh pasti ketemunya gereja. Karena mereka memang Katolik itu sekencang itu. Bahkan sama presiden yang paling baru, Yesus itu dijadikan rajanya Polandia sekarang. Coba boleh dicek ya. Wow. Linknya ada nggak usah. Dan ada Karolutsi loh. Nah, ada itu betul. Waktu 2016 itu kita di Polandia itu di tempat di mana kelahirannya Santo Yohanes Paulus II. Karol Wojtyła itu lahirnya di situ. Kebetulan saya tinggalnya di parokinya dia mau. Jadi kita masuk ke rumahnya gitu. 2016 seperti itu. Lalu 2019 pindah Panama. ke Eropa, Amerika. Panama. Lalu 2023 pindah lagi ke Eropa lagi. Jadi sepertinya memang akan berpindah-pindah sesuai dengan kondisi negaranya seperti apa, apakah memungkinkan. Dulu malah rumornya harusnya 2019 itu di Korea mau. Oh. Tapi negara mereka tidak sanggup melihat saat itu 2016 itu 3,5 juta orang datang ke WYD ke Polandia. Bayangin 3,5 juta orang itu akan pindah ke negara berikutnya. Nah, waktu itu Korea belum memberikan kesanggupannya. Makanya katanya akhirnya berpindah ke negara yang lain. Rumornya seperti itu. Apalagi sebelumnya jadi tuan rumah Asian Youth Day. Itu 2014 pernah jadi Asian Youth Day dan dinyatakan sukses waktu itu Iya, karena betul kawan-kawannya. sekali. Dan Pop datang juga. Iya, Pop datang. Nah, jadi negara-negaranya memang tergantung dengan kondisi negaranya juga memungkinkan atau tidak. Dan pilihan itu seringkali juga dilandasi dengan ini. Sejauh yang saya lihat tradisi kekatolikan ya. Betul. Kita tahu Seoul itu Martir ya. kemartirannya luar biasa. Iya. Dan itu pasti sangat dilihat ya sebagai pertimbangan kenapa World Youth Day besok itu dilaksanakan di Seoul. Iya. Lisbon jelas kita tahu kota itu kota yang melahirkan juga banyak orang kudus juga. Gitu. Maria Fatima juga Iya. di sekitaran situ ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu pasti diperhatikan juga di dalam pemilihan World Youth Day. Selain persoalan teknis bahwa negara-negara itu sanggup gitu. Nah, orang banyak yang nanya mau apakah ini pertama kali di Asia atau enggak. Enggak, Nah, betul. Tidak. Sebelumnya tahun 95 ada di Filipina, Manila ya. lalu sempat dia ya mungkin bukan Asia ya, tapi Australia. Itu. Sydney. Tapi ada satu yang menarik mau. Apa tuh? Ini walaupun bukan yang pertama di Asia, tapi ini adalah WYD pertama di negara yang bukan Bukan mayoritas Katolik. Betul. Itu cuma 11% kalau nggak salah. Oh iya, Jadi lumayan kecil ya. biasanya di tempat-tempat yang mayoritas Katolik ya tadi Polandia 90-an%. Filipina juga mayoritas. jelas Mayoritas Korea di situ kan. Iya betul. Bukan. Jok bapak-bapak. Lihat yang ketawa di audiens yang mana ya. Gitu ya, tapi jadi ini adalah pertama kalinya mungkin kondisinya negara ini memang bukan mayoritas Katolik, tapi mereka menyanggupi. Bahkan presidennya waktu itu juga menyanggupi. Menarik sekali sebenarnya Korea. Berarti harapan gereja bagaimana dengan, karena kan ini nggak semua orang tahu gitu tentang WYD ini. Apa sebenarnya harapan gereja terhadap orang muda untuk mengikuti acara ini? Oh, untuk mengikuti acara ini gimana, Mas? Udah pikir dulu ya, Jadi gereja memang sangat berharap bahwa teman-teman muda itu mengalami sukacita dan kebanggaan sebagai bagian dari gereja universal. Bangga bahwa aku itu Katolik gitu. Bangga bahwa aku itu juga didengarkan oleh gereja. Jadi
itu yang sebenarnya diharapkan dari beragam apapun namanya Hari Orang Muda gitu. Entah itu sedunia, entah itu regional di tingkat-tingkat benua, entah itu bahkan di tingkat keuskupan atau di tingkat paroki. Jadi supaya orang-orang muda itu mempunyai kebanggaan, aku Katolik, aku dicintai oleh Kristus dan gereja. Oleh karena itu, sebenarnya kita selalu mengajak sih teman-teman muda itu supaya bisa ikut ambil bagian dalam World Youth Day. Entah yang 3 tahun sekali, entah yang setiap tahun. Supaya mereka selalu dengar bahwa Paus itu menyapa kalian loh, gitu. Dan sapaan itu bersumber dari teman-teman muda sendiri. Gitu. Dari teman-teman IAP ini, dia menyuarakan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan orang-orang muda, memberi kekuatan, pengharapan pada orang-orang muda. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan gereja sederhana ya, bahwa orang muda bangga bahwa aku Katolik dan aku dicintai oleh Kristus dan gereja. Oke, saya Katolik. Dalam. Dalam banget. Pengen tahu deh Romo. Kalau tadi Romo bilang baik itu bisa di regional, kita mungkin pernah juga dengar ada yang namanya IYD ya, Indonesia. Jadi ada juga yang pernah dengar mungkin Asian Youth Day. Betul. Apa bedanya sama World Youth Day? Rangkaiannya, kenapa harus ikut World Youth Day? Kapan kita harus ikut Indonesian? Kapan kita harus ikut yang Asia? Banyak banget nih pilihan macam. Ya, sebenarnya itu bukan tingkatan ya, saya. Artinya kalau orang mau World Youth Day, dia harus ikut paroki Youth Day dulu, lalu baru ikut keuskupan, lalu ikut Indonesian, lalu ikut ASEAN, baru boleh ikut World Youth Day. Enggak ya. Sebenarnya bukan tingkatan seperti itu. Tetapi saya ingat persis tahun 2012 ketika pertama kali ada Indonesian Youth Day, itu pertama kali di Sanggau di Kalimantan Barat. Itu hype tentang Youth Day, Hari Orang Muda itu mulai terasa. Dan sebenarnya kita diberi kesempatan oleh Gereja Universal ya, supaya kita bisa melakukan Hari Orang Muda itu juga di tingkat-tingkat gereja yang lebih kecil, tidak gereja universal. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang muda mendengar apa yang tadi diharapkan oleh gereja. Kan kalau hanya World Youth Day aja, nggak semua orang bisa berangkat 3 tahun ke sana. Tetapi kesempatan untuk kumpul di tingkat Indonesia, di tingkat Asia, itu menjadi saat di mana kita juga merasakan hal yang sama. Tuhan, kami bersyukur Engkau mencintai kami, dan kami bangga bahwa ada sekian banyak orang muda yang adalah bagian dari Gereja Katolik. Jadi walaupun lingkupnya lebih kecil, tapi apa ya, maknanya tetap ada gitu ya. Betul, selebrasi, artinya selebrasi perjumpaan itu tetap menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang muda gitu. Oke. Menarik sekali sih. Tapi kan Kak, sorry, panggil Kak, padahal Nathan aja ya. Iya. Selama 2000, berarti nama saya. Gimana dek? Iya. Mohon maaf nih. Gimana dek? Berarti kan Nathan sendiri udah ikut beberapa kali WYD. Puji Tuhan. Pak, momen yang paling berkesan atau misalkan tiang WYD itu apa aja? Oke. Jadi puji Tuhan aku ikut 2016, 2003 dan kalau Tuhan mengizinkan 2027. Nah, kalau mau tahu semua struktur acaranya selalu sama. Oke, nggak pernah berbeda. Jadi memang itu ya itu tadi yang tadi Romo bilang bagaimana caranya merayakan World Youth Day di partikular juga sama ya Mo ya. Sama persis. Bentukannya itu sama, intinya apa? Jadi kalau mau dijabarkan sebenarnya secara tanggal lagi nemu buku saya. Mana bukunya? Oh, Jadi misalkan biasanya WYD itu akan jatuh sekitar 5 sampai 6 hari. WYD-nya doang. Dari pembuka itu biasanya akan ada misa pembuka, lalu nanti akan ada di hari keduanya itu biasanya welcoming Pope. Jadi Pope datang, kita akan welcoming. Hari ketiga itu biasanya kita ada ngaku dosa ya Mo ya. Jadi ngaku dosa, bayangin ngaku dosa. Katekese. Ya, katekese boleh pilih sendiri. Jadi bayangkan satu kota Seoul nanti itu akan ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi untuk memang untuk perayaan. Jadi nanti tiba-tiba ada panggung, tiba-tiba misalkan di taman suka ada orang ngumpul, ada katekese. Jadi bayangin aja kayak acara OMK di parokimu, tapi skalanya itu satu kota, bener-bener kemana pun tuh pasti akan ketemu orang pakai baju WYD, pakai bawa bendera. Jadi nggak akan mati itu kota sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi itu masih isinya orang muda semua. Nah, jadi sebenarnya acaranya bebas. Kamu mau ngapain aja selama 7 hari itu bebas. Masalahnya
ada beberapa bukan masalahnya, tapi mereka sudah menyediakan beberapa acara yang bisa diikuti secara official. Nah itu tadi hari pertama itu ada misa pembuka, yang kedua itu ada welcome info. Lalu yang ketiga kita biasanya ada waktu untuk ngaku dosa. Ngaku dosanya itu jangan berpikir kita ke gereja nunggu, enggak. Bayangin paling gampang GBK kali ya Mo ya. Bayangin satu GBK itu isinya tuh bilik-bilik ngaku dosa. Jadi ada ratusan bilik lebih. Di atas ratusan ribuan nanti. Yes. Ratusan bilik-bilik, lalu kita bisa ngantri sesuai dengan bahasa. Nah, jadi nanti intinya cuma ada bilik nih di tengah-tengah taman gitu ya. Terus ada satu romonya di sini, terus kita bisa ngeliat-lihatan atau nanti ada yang di tengah-tengahnya ada kayak ada temboknya gitu. Tapi intinya muter terus. Lalu setelah itu besokannya adalah acara yang menjadi favorit banyak orang. Termasuk saya dan Romo Kristi di hari Jumat itu kita selalu ada jalan salib. Tapi jalan salibnya ini juga gaya orang muda. Jadi bukan yang kayak di paroki yang ada bacaan-bacaan atau mungkin muter salibnya gitu ya. Tapi ini biasanya mereka menggunakan kayak apa ya Mo ya? Teatrikal gitu ya. Teatrikal gitu. Tapi tetap menjalankan 14 pemberhentian itu. Stasi. Caranya itu dengan cara orang muda, seru banget. Harus dicek sampai sekarang masih ada dan setiap negara itu memberikan kemampuan masing-masing. Jadi di Lisbon nanti seperti apa, di Korea apalagi gitu ya. Mo ya. Dan setelah itu di hari Sabtunya kita akan main juga yang bagian puncak gitu. Jalan kaki. Kita ke jalan kaki namanya Vigil menuju ke tempat di mana kita akan mengikuti misa penutupan di hari Minggunya. Nah, jalannya itu kurang lebih sekitar minimal 5 kiloan lebih. Tapi kita akan jalan bersama dengan jutaan orang. Betul. Lalu nanti di sana kita dapat tempat, kita akan bermalam di situ. Diakhiri di malam Sabtunya kita ada adorasi bersama dengan jutaan anak muda. Setelah itu besok paginya kita bangun jam 7 pagi biasanya. Persiapan mau misa jam 8. Jadi kita akan misa bersama dengan Bapak Suci. Penutupnya berarti itu ya? Iya. Itu penutupnya. Nah, itu Maka disebut vigil karena kita menanti misa perutusan. Jadi misa perutusannya kan pagi dengan pop gitu. Kita akan tidur yang beralaskan tanah Di bawah langit. di bawah langit gitu. Bersama dengan Romo juga. Iya. Persis drama Korea ya? Iya betul. Jadi kita bawa jadi kita akan bawa Sleeping bag. kita akan bawa matras, kita akan bawa snack. Jadi udah bermalam di situ terus ntar ngeliat di kanan ada yang joget-joget kita ikut gitu. Nah, kalau perginya sama KWI mau sebelum WID-nya kita ada live in dulu selama 6 hari. Ya, namanya Days in Diocese. Diocese. Jadi Hari-hari di keuskupan. ya Kupan ya. Iya, Diocese. betul, Ya. betul. Apa tuh acaranya? Kita akan ngapain ya Mo ya? Tadi saya mau lucu tapi ketemu. Intinya saya live in sih. Intinya live in. Jadi kita akan Live in. terbaik, kita akan diberikan orang tua yang mau menerima anak-anak kurang ajar kayak saya ini, lalu diletakkan di satu rumah, ya udah tinggal. Nanti ada yang aktivitasnya bersama dengan paroki, atau nanti aktivitasnya bersama dengan orang tua, atau nanti aktivitasnya bisa lagi balik ke keuskupannya masing-masing. Tapi kita mencoba untuk memahami budaya mereka. Tuh. Jadi mungkin kita kalau di Korea pagi-pagi bikin kimchi. Sangat mungkin karena kan pengalaman iman kan personal ya, dan kesempatan untuk live in itu membuat kita mengerti bagaimana penghayatan iman di konteks lokal tempat daerah yang kita live in itu. Jadi itu situasi yang istimewa sih sebenarnya Days in Diocese, dan tidak semua orang bisa mengalami ketika World Youth Day gitu. Nah, biasanya kalau dari Komisi Kepemudaan KWI kita setia selalu rangkaiannya kita mulai dari Days in Diocese, lalu baru kita ikut World Youth Day gitu. Karena itu momen yang menurut saya sampai sekarang kali World Youth Demo itu minggu yang paling memorable sih untuk saya. Betul. Karena kan kita benar-benar mempelajari, apalagi misalkan kayak kemarin kami di Lisbon gitu ya. Cerita orang tuanya kami tuh benar-benar yang kayak, oh ya anak saya tuh misalkan gitu ya udah nggak Katolik lagi, senang deh sama Maria, kita pagi-pagi bisa gereja lagi. Terus makan bareng, nanti keluarganya diajak makan bareng. Jadi benar-benar kita tuh di-treat sebagai anak, padahal kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Dan bahkan dan yakin juga mereka mungkin nggak mendapatkan keuntungan sama sekali gitu untuk menerima kita, tapi waktu itu mau mengajak kita dengan segala keterbatasannya mereka,
Kalau saya ditinggalkannya tuh di satu rumah, itu sebenarnya kayak gudang gitu tapi mereka beresin. Iya. Kalau Romo sih rumahnya ada kolam renang. Nggak ada. Nggak ada. Senjangan inilah. Depannya laut dia. Sorry, Lebih seru. karena Romo waktu itu mendampingi Monsinyur Monsinyur, iya. karena rumah orang paling kaya. Iya, betul. Terus kita diajak naik kita masuk ke kamar kan sama Monsinyur juga waktu itu sama tuan rumah. Bagus banget kan kamarnya. Dibuka pintunya langsung lihat pantai. Terus oh iya, langsung tuan rumahnya bilang, ini kamarnya Monsinyur. Oh iya. Romo, silakan di sebelah sana. Kebetulan kami ada HIS. Romo bawa sleeping bag kan. Tapi itu bagian yang paling memang berkesan sekali ya, live in ini. Saya baru sekali juga ikut World Youth Day yang di Lisbon. Dan bagian live in ini memang sangat berkesan sekali gitu. Jadi suasana hangat, menemukan pengalaman iman personal keluarga yang kami tempati, bagaimana mereka cerita dengan pergulatannya itu tidak kita temukan ketika World Youth Day-nya. Ada satu Gitu. poin yang menurut saya itu highlight di WYD Lisbon. Jadi kan kita itu ceritanya kalau di Days in Diocese sampai jam 12 siang itu diurus sama parokinya. Jadi paroki mau MK parokinya akan bikin Ya. kita belajar budayanya mereka, kita ngelihat ada olahraganya mereka. Tapi ada satu tempat yang kita kunjungin dan menurutku kalau nggak sama WYD mungkin aku nggak kepikiran untuk mengunjungi tempat itu. Iya. Yaitu kita ngunjungin panti jompo. Betul. Jadi isinya kita datang, terus ya udah mereka nggak bisa loh ngomong bahasa Inggris, tapi mereka tahu kita datang untuk mengunjungi, kita ngomong seadanya, kita melihat ada yang semangat ketemu kita, ada yang nggak bisa ngomong, ada yang terbaring di tempat tidur, tapi intinya itu perjumpaan itu yang memang saat itu lagi menjadi topik juga di MW ya. Dan persis itu salah satu dari 6 landasan Hari Orang Muda Sedunia yang mesti ada, yaitu peristiwa misioner. Peristiwa misioner itu adalah orang-orang muda harus berani diutus untuk memberikan kasihnya kepada mereka yang membutuhkan. Maka kalau di Days in Diocese itu kita mengunjungi lansia waktu itu. Saya kira di Hari Orang Muda Sedunia yang lain, entah itu YD, entah itu Asian Youth Day, selalu ada momen-momen di mana kita minta supaya mereka keluar dari dirinya, memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ansi, berarti untuk clarify nanti bahas pengarang atau bahasa Inggris ya? Bahasa Di Inggris. luar kan gimana? Bahasa Inggris juga kan? Bahasa Inggris Waktu itu, Bahasa Inggris. tapi ada yang tidak bisa Orang beberapa. tuaku tuh bahasa Inggrisnya terbatas, jadi Iya. pakai Google Translate aja. Heeh. Sama bahasa cinta aja. Harus pakai gitu. Kalau di sana, gitu. Kita bisanya cuma obrigado. Oh ya, Obrigado. terima kasih. Gitu. Iya, bong dia. Iya. Oke. Menarik banget. Tapi pengen tahu deh, ini kan sebenarnya berarti ada 6 hari untuk live in, Yes. terus juga ada lanjutan dari World Youth Day-nya. Oke. Udah kebayang nih apakah in this economy aku bisa afford untuk biaya-biaya ini? Iya, in this economy. Gimana nih? Kita ngetik saat ini. Saya nggak mau bahas. Jadi nanti nggak ngomong. Ini fakta dong. Iya. Oh ya, boleh. In Gimana? this economy. Indeks ekonomi ya. Hmm. Pemerintah baik. Oke. Sebenarnya jadi gini, jadi Nggak aman nih. Jadi intinya gini, kalau aku dan Romo Kristi bilang pokoknya intinya kita harus mencoba untuk menikmati World Youth Day. Ya tadi mereka ya, entah World Youth Day-nya di Korea atau mungkin yang di Yogyakarta setiap tahun. Tapi kalau misalkan mau ikut yang WYD di Seoul, ada banyak caranya sebenarnya ya. Teman-teman kita waktu selama di sana kita ketemu ada beberapa komunitas dari Indonesia yang membutuhkan untuk pergi. Contohnya ada komunitas Magis, ya, itu komunitasnya teman-teman Yesuit. Lalu ada komunitas Emmanuel. Jadi kalau misalkan kamu punya komunitas-komunitas itu, baik juga kalau misalkan mau pergi sama komunitasnya. Tapi ada juga yang kami bantu, yaitu yang dari bersama dengan Komisi Kepemudaan KWDI. Nah, saat ini di TKMO ya, ini kurang lebih kita akan open registration itu tanggal 4 Juli. Jadi kita nggak tahu nih layanannya kapan. Tapi kalau mau daftar bersama dengan kami, itu biayanya di angka segini nih kurang lebih. Boleh di-spill? Kita matok harga di 1.900 USD. Artinya
nggak usah ditranslate karena kita nggak tahu kursnya berapa. Tapi Kita memang menerimanya dalam USD karena pendaftaran ke pihak sana Iya, dengan USD juga. diseragamkan begitu ya. Iya, 1.900 USD. Aduh. Coba ya guys, coba ya. Gini teman-teman, mungkin memang terlihat mahal ya 1.900, tapi karena kami adalah volunteer gitu ya, kami ini kan tim kerja di bawah Komisi Kepemudaan KWI. Satu hal yang bisa kita jamin kalau ikut bersama dengan KWI, kita itu non-profit, Sama sekali. kita sama sekali nggak ada keuntungannya. Ambil. Jadi kalau misalkan ternyata hari haknya kita cuma pakai 1.200, ya 700-nya akan kami balikan. Ya. Oh. Karena waktu Lisbon juga begitu. Betul, kami Ya. waktu Lisbon itu bayar sekian, balik lagi Lumayan tuh balik ya, kan. kan tiangnya itu Segitu. Boleh segitu. Jadi misalkan kita segini dibalikin segini karena memang ternyata oh ada biaya-biaya yang memang mungkin di bawah atau di atasnya gitu. Iya. Pokoknya intinya kita bayar 1.900, kalau misalkan lebih akan kita balik. Oke. Tapi selalu ada jalan sih menurut saya. Artinya orang benar, orang kalau orang muda punya mimpi, memang dia ingin sekali mengikuti World Youth Day. Tentu dia sudah bisa merancang saya harus nabung nih Ya. gitu. Termasuk dia harus ngatur waktu. Jadi kalau dia benar-benar ada keinginan untuk mengikuti World Youth Day, saya kira Tuhan akan beri jalan. Betul. Gitu. Salah satunya contohnya temen tim kerja kita waktu itu baru masuk kerja di bulan Januari dan kita akan pergi bulan Agustus waktu itu, Juli Agustus. Juli Mbak. Juli. Jadi dia nggak tahu juga nih, udah bantu, ya udah. Bahkan ada tim kerja yang nggak pergi ya mau ya. Tiba-tiba izin cuti dan dia dapat 2 minggu, 3 minggu bahkan. Betul. Jadi ya memang menurut kami itu semuanya harus diniatkan, dan kalau misalkan memang kamu niat, pas selalu ada jalan untuk merasakan itu. Iya. Oke. Betul. Tapi kalau misalnya dari 1.900 USD itu apakah sudah mencakup semua pesawat lah? Itu kalau ke Korea kan per visa juga kan. Apakah sudah all in atau masih ada add-on nih? Mudah-mudahan tidak ada ya, Mas. Tapi intinya itu sudah masuk Semuanya sudah ya, include ya. semuanya. pesawat, visa, lalu WD, DID, DID juga. merchandise, lalu Meals provide nggak? kalau meals itu kalau di ID kan kita makan bersama dengan keluarga. Yap. Terus biasanya di panitia sana nanti akan memberikan voucher. Oh, Jadi oke. adalah misalkan sekitar 10 atau 15 $10 atau $15 setiap harinya kamu bisa makan, bisa tukar voucher untuk makan. Tapi kalau misalkan kalian mau bawa duit lagi untuk coba makan yang lain, ya itu kita nggak akan sediakan gitu. Jadi di bagian kita bilangnya pilgrimage package. Nah, pilgrimage package itu udah termasuk tempat tinggal. Tempat tinggal itu tempatnya udah teman-teman ya. Tapi kayak misalkan bangsal atau iya gedung serbaguna. Iya benar-benar kayak gitu. Gimnastik waktu di Lisbon ya. Aduh, itu juga menarik tuh. Iya. Nanti ya Boy ya kita sedikit bahas ya gimnastik ya. Habis itu nanti kita ada retret persiapannya juga. Betul. Karena kita pengen yang harus disiapkan untuk pergi WYD itu nggak cuma biaya, nggak cuma fisik, tapi juga kondisi imannya gitu. Kita pengen tahu nih apa sih yang pengen kita cari di selama di World Youth Day. Nah itu yang tapi ini kita 1.900 kita tinggalnya nggak di hotel. Kemarin saya sama Romo Kristi kita tinggalnya itu di sport hall. Ya. Jadi ada satu sekolah dia punya sport hall besar, lapangan basket. Kita tinggal di situ bersama yang cowok ya. yang cewek di ruangan kita. Di kelas. Dipisah ya berarti ya. Nah, yang cowok itu kita di satu bangsalan besar bersama dengan orang Malaysia, orang Banyak Nigeria, banget ya itu Singapura segala kan. Singapura, banyak lah intinya. Banyak. Bareng-bareng. Malam konser. Malam konser. Konsernya? balapan. Itu mendengkurnya macam-macam loh ya. Ya betul. Suaranya beda-beda. Nah, coba mendengkur orang Nigeria, Rob. Saya lupa. Jangan ya, saya takut ya. Tapi yang satu mendengkur, yang satu selesai, yang ini ada suara satu, sopran, alto semua ada lengkap. SATB Kita lengkap. capek ya, jadi Nah, kayaknya tidur aja gitu. betul, langsung aja tidur. Mandi juga bareng-bareng. Nah, jadi intinya waktu itu kita mandinya cuma ada pancoran, tidak ada bilik. Tapi mending ya kita pakai sore waktu itu. Ya. Iya, teman kita yang dari Ceko mandinya pakai selang lah. Selang di taman gitu. Jadi pohon dipakein plastik biar ada kayak ruangan, terus pakai selang. Seru kan? Seru. Justru itu IYD. Betul, itu BYD. Karena Paus Franciscus bilang seorang pilgrim itu peziarah harus siap dengan pengalaman-pengalaman Betul. mengejutkan. Dan pengalaman mengejutkan itu indah ketika kita menghayatinya di dalam iman.
Betul. gitu. Karena orang muda kan mesti siap harusnya dengan pengalaman-pengalaman mengejutkan. Maka kita disebut pilgrim bukan wisatawan. Gitu. Oke. Ziarah. Gitu. Masih berkaitan dengan biaya. Apakah ini mesti all in bayar di depan atau bisa dicicil atau gimana nih? Jadi intinya saat ini kalau misalkan bersama dengan KWI kita itu open untuk 250. Betul. Nah dari 250 itu 250 orang. 250 orang. Dan OMK, mesti OMK. 18 sampai 35 dan belum menikah. Dan mesti Katolik berarti ya. Betul. Itu sih, ya kok lupa saya ya. Yo. Nah intinya kita ada 3 jenis pembayaran sebenarnya. Ada yang pertama itu ada DP dulu, lalu nanti termin keduanya dilunasi di akhir tahun ini, dan pelunasan terakhirnya adalah di awal tahun depan. Atau ada yang mau langsung juga boleh. Dan ada juga kita memberikan untuk misalkan ada nih teman-teman yang udah standby di Korea misalkan, atau misalkan yang di Jepang atau apa, ada juga pembayaran yang mereka nggak harus urusin visa dan nggak harus urusin pesawat. Jadi ada hitungannya 850 USD itu bisa join kita juga, tapi ya pesawat cari sendiri. Kalau misalkan ternyata kalian nggak mau naik pesawat, maunya naik sepeda dari 2 bulan lalu ya boleh. Jauh. Bebas. Jauh. Ya, tapi bisa. Ya, tapi kita ke sana boleh gitu. Dan selalu harus mengikuti proses Betul. depan dengan kami. Memang salah satu kekhasan World Beauty dari Komprok KWI adalah teman-teman harus memahami bahwa keikutsertaan di World Beauty itu bukan hanya waktu halia, tapi juga pra dan pasca. Betul. Jadi kita ingin supaya buah-buah World Beauty itu tidak hanya menjadi milik diri sendiri ya, tapi juga dibagikan pada orang lain. Entah dalam pelayanan, entah dalam apapun lah dalam hidup seharian. Nah makanya kita mencoba untuk membrandingkan kita punya organisasi nih mau gitu kan ya. Jadi selama ini kita selalu bilangnya WYD Indonesia, tapi akhirnya di yang kepergian ke Seoul ini kita memutuskan kita menyebutkan diri kita Indonesian Youth Pilgrimage. Jadi intinya yaitu kita berproses sebelum, berproses saat, dan berproses sesudahnya. Target kita adalah bagaimana caranya teman-teman Indonesian Youth Pilgrimage, yaitu teman-teman yang berangkat bersama dengan Komisi Kepemudaan KWI bisa membawa WYD kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi setelah kita yang mengunjungi WYD-nya kita bawa pulang. Gitu. Jadi melanjutkan tradisi itu di Indonesia ya. Iya, harus dijalanin dong apa yang kamu dapatkan selama Gitu ya, yang apa yang kamu temukan, apa yang kamu dapatkan. Iya, itu. Selain dari persyaratan tadi sudah di-mention, apa sih sebenarnya yang mungkin kita perlu persiapkan untuk di WYD? Ya of course nanti ada persiapannya bersama KWI, tapi kayak dokumen apa yang mungkin perlu surat baptis kah? Perlu akte kelahiran kah? Betul. Surat baptis itu penting karena kami harus tahu yang ikut ini Katolik atau enggak. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian non Katolik mau ikut, setahu saya boleh. Bisa. Jadi intinya gini, kan Komisi Kepemudaan KWI itu memberikan ada kriteria-kriteria yang kalau mau ikut kita, yaitu berumur 18 sampai 35. Kok nggak umur dari 13 Romo? Kan katanya orang muda dari umur 13. Kenapa KWI meminta minimum 18 tahun? Karena kami merasa 18 tahun itu sudah mandiri. Jadi setidaknya bisa take care of themselves lah. Bisa jaga diri sendiri. Jadi ketika berpergian, karena di sana nggak ada orang tuanya, nggak ada yang ngejagain. Tim kerja pun tidak akan bisa menyanggupi untuk take care semuanya. Jadi kami harap umur 18 tahun itu bisa pergi. Sampai 35. Nah, terus ada yang nanya, kalau misalkan aku misalkan udah menikah, gitu ya. Tapi umurku masih di OMK. Pada umumnya, sebenarnya kalian itu bisa pergi WYD. Jadi tinggal buka di website WYD, daftar aja, daftar sebagai ini. Jadi nanti kalian bisa cari nih, misalkan mau cari Airbnb gitu ya, mau cari Airbnb ya udah boleh, misalkan daftarkan. Bahkan anaknya juga bisa. Misalkan anaknya umur di bawah, masih kecil nih, ada package-nya. Kalian tinggal cari aja, tapi tidak bisa bersama dengan KWI, karena kan KWI itu fokusnya untuk pembinaan orang mudanya. Tapi nanti rencananya kita pengen cari satu hari di mana kita pengen ngumpulin semua Siarah dari Indonesia. Yang dari komunitas, dari tur mungkin, atau dari yang pergi sendiri-sendiri. Kita mau bikin misa yang nanti bersama dengan Romo yang mendampingi, yaitu Romo sebelah saya. Habis itu Romo, kita pengen ada Monsinyur Maximus Regus. Kita biasanya kan membawa satu uskup komisi kepemudaan. Habis itu kita akan menyewa satu gereja dan kita akan mengadakan misa di sana sebagai satu kesatuan. Harapannya Harapannya kita ingin kita doakan aja bisa,
Karena itu pasti juga mungkin butuh dana atau apa, kita juga nggak tahu. Yap. Jadi intinya siapapun boleh ikut, tidak harus dari KWI. Tapi kalau kondisinya kalian sesuai dengan apa yang KWI tawarkan, silakan join bersama dengan kami. Tuh. Berkaitan mungkin aku akan kembali sedikit ke biaya tadi. Tadi kan sudah dibilang bahwa kurang lebih adalah 1.900 Ya. ya. Apakah itu all in? Apakah akan ada bantuan? Aku pengen ikut tapi aku kayak nggak ada nih biayanya. Apakah akan ada subsidi silang atau diskon yang memang diberikan oleh KWU untuk teman-teman biar yang pengen ikut gitu? Jadi jawaban kamu yang jawab. Oke. Kalau saya jawab, Kalau dari Komisi Kepemudaan KWI dipastikan tidak ada. Jadi nggak ada beasiswa, nggak ada sponsor sponsorship, kita cari sponsor itu tidak ada. Tetapi sangat mungkin di dalam rekrutmen atau keikutsertaan teman-teman muda itu bisa misalnya teman-teman menghubungi entah itu ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan, entah dia punya paroki mungkin yang ingin supaya ada orang mudanya yang merasakan World Youth Day dan setelah itu dia bisa menjamin bahwa aku akan aktif melayani misalnya. Itu sangat mungkin sekali. dan case-nya ada. Dan case-nya ada beberapa teman, nggak perlu saya sebut namanya dari mana, tapi memang lalu dibantu oleh keuskupan untuk berangkat untuk mengikuti World Youth Day itu di Lisbon. Jadi ada beberapa teman yang memang keuskupannya membantu, romo-romo di beberapa paroki membantu supaya dia bisa mengikuti World Youth Day dan diharapkan ketika pulang dia bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan di paroki dan di keuskupan. Itu menarik sih, ya. Oh ya, lalu sebenarnya ada program di KWI namanya Identity Identified di Komisi Kepemudaan KWI dan di situ ada gerakannya yang sebenarnya gerakan itu kalau poinnya banyak itu rewardnya salah satunya adalah mengikuti World Youth Day. Oh. Dan itu reward yang memang kami siapkan untuk mengikuti World Youth Day. Tapi memang terbatas sekali ya 3 orang. Jadi gerakan ini gerakan nasional sudah sekitar bukunya itu yang beredar, bukunya yang dibagikan sudah 4.000 sekian buku. Lalu yang ikut gerakan memang sekitar 25%-nya. Jadi itu gerakan yang muncul di keuskupan-keuskupan yang kita inisiasi dari Komisi Kepemudaan KWI dan memang kalau poinnya mencapai tinggi dan kita lihat refleksi dan aksinya bagus, bisa jadi dia akan mendapat reward untuk mengikuti World Youth Day Seoul gitu. Harus ada effort dulu ya untuk mendapatkan apa yang Betul, diinginkan. betul sekali, betul. Karena memang ini momen yang luar biasa sih menurut saya, perjumpaan dengan orang muda seluruh dunia, perjumpaan dengan Paus. Itu juga luar biasa yang pasti akan berkesan sekali untuk dia gitu, untuk imannya. Iya. Ngomongin WYD tuh biasanya pernah nggak sih Ben dengar term yang namanya salib WYD? Pernah ya? Pengen tahu salib WYD itu sebenarnya apa sih dan kenapa harus ada salibnya? Apakah itu setiap WYD emang salibnya beda-beda? Kenapa, Tan? Nah, tadi kan Romo cerita ya sejarahnya WYD itu kan tahun 1984. Paus Yohanes Paulus II itu kan mengumumkan akan mengumpulkan. Nah, itu di Hari Kristus Raja itu juga itu tuh di tahun itu adalah tahun jubileum ya, Mo ya? Benar Di ya. tahun jubileum. Nah, jadi di tahun jubileum itu ada sebuah salib nih. Sebuah salib yang mungkin jadi simbol jubileum tahun itu. Dan secara aduh ini saya selalu merinding kalau cerita ini. Secara simbolis Paus Yohanes Paulus II itu memberikan salib itu kepada orang muda. Bukan kepada kelompok lain, khusus kepada orang muda. Jadi salibnya itu besar ya Mo ya, mungkin tingginya hampir 2-3 meter mungkin ya. Beratnya aja tuh kita butuh waktu itu mengangkat sekitar 6 orang. 6 orang. Ya. Untuk bawa. Nah, jadi salib WYD itu adalah salib yang selalu dibawa untuk ke negara-negara yang akan hosting WYD. Ya, jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah. Nah, jadi dia akan pindah-pindah kemarin. Jadi kalau misalkan ke Polandia, ya akan ada di Polandia. Kalau misalkan ke Lisbon ya kita akan itu. Jadi itu adalah salibnya orang-orang muda. Oh, oke. Nah, sudah berkeliling berarti dari tahun 85. Betul. Pernah nggak ke Indonesia? Nah, silakan. Itu dia. Itu menurut kami itu adalah sebuah karunia yang terbesar ya dari Tuhan. Tahun lalu pada akhir pertama kalinya salib WYD itu menyentuh Indonesia.
Jadi waktu itu kan tahun lalu di 2025 itu kan ada yang namanya kita lagi apa? Jubileum. Jubileum. Oh. Jadi kan ada ziarah-ziarah. Nah, lalu panitia Korea itu mempunyai ide brilian juga yang pasti mungkin yang kasih idenya itu nggak mau tanggung jawab karena ribet sekali. Jadi dia kontakin beberapa negara di Asia Yang mau. yang mau ada nggak yang mau menerima Salib WYD. Nah, jadi kayak di apa ya, kirap gitu ya, Kirap kali. dikirap di beberapa negara di Asia dan Australia, dan Asia dan Australia, betul. Heeh. Nah, jadi ditawarkan dan akhirnya yang menerima tawarannya itu 10 negara termasuk Indonesia. Jadi ada Saya waktu itu terima-terima aja, kan yang ngurus dia. Oh gitu. Oh iya. Jadi kita pernah nih ya, kita pernah waktu itu pernah ke India, pernah nggak ya India? India, Jepang, terus abis itu sempat ke Papua Nugini, ke Timor Leste itu Papua Nugini kayaknya. Habis itu pernah ke Thailand, ke Indonesia, dan akhirnya Indonesia juga waktu itu kita kirim Ke Australia dulu kan? Tapi Ya. kan memang cuma dalam rentang waktu sekian nih. Jadi kita waktu itu cuma dapat kurang lebih waktu 3 minggu nggak sih? minggu lah ya, Ya. 3 minggu lah. Heeh. Ada di Indonesia dengan segala Rewardnya. rewardnya. Karena teman-teman salibnya itu kan nggak cuma segini gitu ya. Salibnya itu kan besarnya 3 sampai 4 meter. Terus nggak cuma salib, tapi salib itu selalu berjalan bersama dengan sebuah ikon Bunda Maria, Ya. Salus Populi Romani. Itu besarnya juga kurang lebih 1,5 meter, mungkin 1 meter lebih besar, berat. Nah itu harus berkeliling dengan kondisi kita nggak tahu itu bendanya dasarnya dari mana. Jadi sistem apa ya namanya, importirnya tuh lumayan ribet gitu karena Dan cuma mampir ya kan? dan cuma mampir selama Jadi bukan barang yang dikirim dan akan jadi milik kita gitu. Ini barang yang cuma mampir sebentar lalu akan kita berikan ke orang lain gitu. Nah itu jadi waktu itu sampai di Jakarta, waktu itu kita sempet lama ya mau diskusi nih salib ini mau kita apakan karena kan harapannya memang bagaimana caranya biar semua orang bisa mengetahui salib ini terutama orang muda. Tapi kan dalam waktu cuma 4 minggu. Keuskupan mana yang akan terima? Kan nggak mungkin kita bisa mengirimkan semuanya regionnya, nggak mungkin bisa. Akhirnya oke, kita keep di Jakarta saat itu, tapi waktu itu Romo Christi mengusahakan agar salib itu dibawa pada sebuah acara besar Gereja Katolik Indonesia yang bernama Sakti. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Nah itu semua uskup dan perwakilan-perwakilannya, termasuk juga perwakilan OMK-nya, diajak untuk acara itu di waktu itu di Mercure ya. Mercure ya. Untuk membicarakan mengenai arah-arah gereja selama beberapa tahun ke depan. Nah, secara simbolis di situ juga kita memperkenalkan ini salib apa, tujuannya apa, kenapa ada di sini, dan akhirnya semua orang itu perwakilannya ya dari setiap uskupan itu bisa melihat wujud nyatanya salib ini. Dan salib ini yang harapannya bisa mereka bawa kembali karena menerima salib itu dan membawanya juga ada refleksi sendiri ya Mo. Karena kan salib itu sangat besar gitu. Ini saya sempat cerita ke Romo waktu itu. Kita aja butuh sekitar 6 sampai 8 orang untuk bawa satu salib. Tapi kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan nanti editor bisa kasih fotonya ya, itu kurang lebih mungkin salibnya sebesar, kalau misalkan nggak sebesar, sekurang-kurangnya mirip sama salib yang dibawa sama Tuhan Yesus waktu dibawa ke Golgota. Tapi saat itu Tuhan Yesus bawanya sendiri untuk menebus kita. Sedangkan kita bawa salib yang ya ukurannya nggak jauh beda, itu kita butuhnya 6 orang. Berarti itu melambangkan betapa besarnya cinta Tuhan dalam salib itu kepada kita gitu. Nah itu menurutku salib itu jadi akhirnya banyak menyentuh banyak orang lah ya yang melihatnya. Dan itu diadaptasi ya, nggak hanya untuk World Youth Day ya. Jadi kalau Indonesian Youth Day yang kita buat 5 tahun sekali itu juga punya salib. Jadi selalu memang salib itu tidak pernah boleh kita lupakan bahwa inspirasi inspirasi cinta tadi dikatakan, tetapi juga kita menemukan sungguh sebenarnya bukan hanya soal inspirasi ya, tapi kasih yang total dari pemberian diri Yesus itulah yang membuat kita itu hidup gitu. Orang muda itu hidup mencintai gereja karena Kristus mencintaimu. Dan lewat salib itu sebenarnya orang muda tahu bahwa oh Kristus itu sungguh mencintaiku. Maka tidak hanya di World Youth Day, salib World Youth Day, kita juga punya salib Indonesian Youth Day. Itu juga akan dikirap di Romo. Betul, dikirap juga. Ya? Iya. Ya, dan sekarang kan ada di Sorong karena
Sorong akan menjadi penyelenggara untuk Indonesian Youth Day yang Hmm. keempat nanti. Menarik. Oke, menarik sekali ya mengenai apa ya peristiwa dan juga Iya, iya, perubahan iya. WYD ini. Tapi aku mau nanya personally dong, Nathan, bahwa memang ya? tadi kan Kenapa? Kalau personally WhatsApp aja, Bos. enggak dong. Kenapa? Maksudnya lebih ke kan Nathan ini kan menjadi panitia Yes, tahun ini, tapi pernah jadi peserta juga dan di 2 kali. betul. How does it feel? Maksudnya pengalaman Nathan sebagai peserta WYD itu bagaimana? How does it feel ya? So, according to sorry. Jadi memang ini 2016 itu aku ikut di umur 18. Oh, masih bocah parah, lebih bocah daripada sekarang ya. Jadi itu saat itu bisa aku bilang umurku masih sangat muda dan aku juga waktu itu nggak terlalu involved banget gitu loh, misalkan tentang acara gereja tuh belum lah, baru mulai terekspos di tahun sebelumnya. Oh. Jadi ikut WYD itu juga nggak ada acuan gitu karena saat itu dipaksa oleh mama. Dipaksa, bener-bener dipaksa ya. Bahkan sampai mamaku aja, aku tuh sempet nggak jadi ikut. Terus mama bilang, "Ya udahlah biarin aja uangnya angus," gitu. Akhirnya dengan terpaksa ikut. Tapi di situ ternyata aku menemukan ya itu tadi menurut saya ya Romo, karena saya baru tahu 2016 itu adalah jubilium kerahiman dan itu dilakukannya di Polandia. Ya. Karena pusat kehakiman kan di situ. Iya. Cuman di situ memang ada kata-kata I found Jesus in what you did. Tapi found Jesus-nya itu nggak dari begitu tatap langsung itu sih kayak akut ya Romo ya. Tapi ternyata dari perjumpaan-perjumpaan yang terjadi itu mengubah pola pikirku. Ada satu momen, ini selalu jadi cerita yang akan aku ingat sampai kapanpun. Di hari terakhir itu kan kita akan pijil. Ya. Pijil ke tempatnya itu Peregrinasi. peregrinasi itu aku bilang tadi minimal 5 kilo ya. Di Polandia itu kita jalan kurang lebih 12 sampai 15 kilo. Jauh Wah, banget, jauh banget. banget Dan waktu itu bayangkan di bulan Juli Panas. itu panasnya itu hampir 40 derajat. Orang bisa kena heat stroke. Jadi kita jalan 2016 pun nggak ada Waze, nggak ada Google Maps. Jadi kita jalan, ya udah ngikutin orang jalan seperti apa. Lagi jalan, ngeluh dong. Anak muda gitu kan, apa sih ini acara apa sih? Kenapa panas-panasan gini? Sebelum-sebelumnya sih memang seneng. Aduh apa sih panas? Nggak Ada kuat terus gitu. tuh orang ngeluh ya. Heeh. Di Lisbon juga ada. Ada banyak. Terus Bukan saya mau. Saya. Aduh apaan sih nih? Kenapa sih begini? Gak kuat gitu-gitulah. Padahal kalau kita bisa bilang lah, umur 18 itu kan fisiknya harusnya lebih kuat kita ya. Kalau kita sekarang udah koyo nih gimana. Di tengah jalan yang panjang saya nggak tahu arahnya di mana, ngikutin depan umat yang lewat. Setelah ngeluh, tiba-tiba ada orang di sebelah kiri, 2 orang lebih cepat dari saya jalannya. Yang satu perempuan, bawa tas 2 di belakang dan di depan. Oh wow. Yang satu lagi, laki-laki pakai kursi roda. Padahal jalannya itu agak menanjak dan dia dorong. kursi Oh roda. wow. Padahal saya waktu itu cuma bawa 1 tas, jalannya juga sama teman, kaki masih kuat, tapi jalannya lebih lambat dan Ngeluh lagi. lah mereka kok enggak gitu, maksudnya kok bisa gitu. Jadi itu menurutku Tuhan hadir di situ untuk menegurmu, kamu nggak sadar misalkan ya kamu tuh punya karunia yang lebih loh, kamu tuh punya kemampuan yang lebih, kok kamu nggak bisa enjoy. Akhirnya setelah itu menurutku sudah tidak ada ngeluh sama sekali karena memang ngeluh itu cuma di mindset doang. Bahkan di Lisbon pun saya ketemu ketika saya sedang melihat gereja-gereja yang indah gitu ya, tiba-tiba ada lagi 2 orang lewat, perempuan dan laki-laki lagi, yang satu lagi tenteng, maaf ya Romo, ditentengin begini karena temannya itu buta. Nah, saya datang ke Lisbon, saya bisa ngeliat keindahan gereja, lagi datang ke Lisbon cuma bisa dengar doang. Iya, nasihatnya lebih kuat daripada saya. Jadi itu menurutku sebuah perjumpaan iman yang nggak bisa dibayangkan gitu. Dan itu menyentuh banyak orang. Teman-teman kita juga banyak nih, ada yang di Lisbon, ada yang dipaksa oleh kakaknya bilang, aduh aku tuh nggak mau sama sekali ikut acara gereja. Sekarang kerjaannya ke gereja, ngajak pacarnya, ngajak orang tua pacarnya. Jadi itu perjumpaan yang memang setiap orang itu punya ceritanya masing-masing dan gak akan sama. Ya Robert juga pasti punya cerita yang berbeda. Tapi itulah aku salah satunya yang mengubah hidup saya tuh begitu di waktu lagi. Makanya saya pengen mencoba untuk membantu teman-teman yang akan ikut di Stok untuk merasakan apa yang saya rasakan dulu. Dan semoga pengalaman itu memang personal di Betul gitu. Oke, kalau begitu mungkin aku juga mau nanya dong, apakah
kan dari tahapan-tahapan ini ada IYD, ada Share, What You Day. Apakah memang bisa membantu orang muda di era digital ini? Bukan tahapan ya, sekali lagi. Tapi betul bahwa ada Indonesian Youth Day, ada Paroki Youth Day ya, ada Keuskupan Youth Day, ada SDN atau Regional Youth Day, ada World Youth Day, dan jawabannya bisa, sangat bisa. Karena kalau kita mengingat di zaman digital ini, orang kadang tidak mengalami perjumpaan yang asli. Jadi semacam martabat manusia itu dikurangi gitu, karena yang ditampilkan oleh media sosial, oleh internet itu seringkali bukan otentisitas dirinya gitu. Nah, perjumpaan yang nyata ketika Youth Day itu adalah perjumpaan yang sungguh-sungguh otentik gitu. Bahwa seperti kita itu mengalami pengalaman-pengalaman personal ketika hadir sungguh keseluruhan diri kita. Dan kita menyadari ketika kita sama-sama itu berdoa, sama-sama memberikan penghormatan pada sakramen Maha Kudus, itu kita tidak lagi melihat bahwa aku cakep, aku bersih, aku kakinya masih utuh, aku bisa melihat, tapi kita sama-sama berlutut dan merasakan bahwa aku dicintai Kristus pribadi per pribadi, nama demi nama, asli, nyata, dan semua diangkat martabatnya sebagai manusia. Nah, menurut saya ini sebenarnya kekuatan yang sangat bagus ya kalau kita mau memahami betul ini sebagai perjuangan kita di zaman digital ini yang seringkali menantang kita dengan kepalsuan-kepalsuan gitu ya. Semoga justru kalau teman-teman muda mengalami perjumpaan yang nyata, mereka diingatkan bahwa aku dicintai Kristus nih, otentik. Apapun yang sedang aku alami, Karena aku sih semuanya. apapun yang sedang aku jalani gitu. Ya betul, itu kalau digital, karena kan memang sekarang banyak anak muda yang bergeraknya di dunia digital kan nggak pernah mau turun. Nah itu disebutkan di kursus Fit ya Mo ya, Betul. yang anak muda itu jangan seperti di kursi malas. Ini di sofa ini. Kita itu jangan duduk di kursi malas, tapi keluarlah gitu ya Mo ya. Kita Pakai spakmo, pakai keluar. kita keluar karena kita memang harus turun gitu. Kalau kata-kata terkenalnya Paus Franciscus, apa sih, pasar, dari akar ke pasar gitu. Gimana caranya kita tuh benar-benar bisa ikut serta gitu ya keluar. Jadi Kristianitas kita tuh nggak cukup hanya di sofa, sofa Christianity. Jangan. Tadi harus turun gitu. Mungkin ini Romo, kalau kata prompter suruh closing. Oh, Kita nggak jujur-jujuran aja di sini ya kan, bilang closing. Tapi tadi sebelum closing ada misalnya katanya suruh kasih pesan. ini yang harusnya dong. Nah, di tawar kelihatan. Soalnya tadi saya yang gini-gini terus. Kalau saya lihat yang gini-gini berarti saya lagi gini prompter. Tapi iya, kita menutup peluang bahwa zaman digital ini memudahkan banyak hal ya. Artinya ini sarana yang sangat membantu kita sih, termasuk kita ini kan podcast ya. Ini kan nanti akan diupload di media sosial. Dan ini sebenarnya sangat membantu. Tapi ingat bahwa baik di dunia digital maupun di dunia nyata, tetaplah jadi otentik. Karena apapun dirimu kan sebenarnya Tuhan mencintai kamu gitu kan, ya. Itu bukan closing loh. Iya. Closingnya kamu kan. Kata-kata dulu tadi kan kata-kata. Boleh. Boleh. Ini salah satu, kalau kalian nonton misanya Nonton. masih ada. Iya. Misa buka ya? Buka atau Jalan Salib. Pokoknya waktu itu Paus Franciscus di World Youth Day 2023 itu pernah membuat sebuah kalimat yang sangat menyentuh hati kami. Jadi waktu itu Paus Franciscus ngomong, gereja itu selalu punya tempat untuk orang muda. Gereja itu selalu punya tempat orang muda, punya tempat untuk orang yang lagi sedih, punya tempat orang yang mungkin nakal gitu ya, punya orang tempat yang berdosa. Semuanya itu diterima di tempat itu. Dan kalau misalkan tempat itu penuh, buatlah tempat yang baru untuk mereka. Jadi itulah moto dari World Youth Day juga mungkin gitu ya. Karena mereka menerima semuanya. Todos. Semua itu diminta untuk ikut, untuk merasakan cinta kasih Tuhan dalam World Youth Day. Jadi harapannya teman-teman di sini kalau misalkan memang rezekinya belum bisa untuk pergi ke World Youth Day yang di Korea, kalian bisa coba. Ini ide untuk keuskupan kalau mau dibarengin aja, bikin misa online
live streaming World Youth Day yang ada di Seoul. Misa Itu kan Perutusan. soalnya hari Kamis nih. Selalu hari Minggu. Hari Minggu, misa Kenapa nggak perutusan. kalian bikin aja mumpung jamnya juga nggak beda jauh. Jadi kalian merasakan juga World Youth Day itu apa, tapi dengan teman-teman paroki. Jadi harapannya kalian selalu menemukan tempat kalian di gereja. Yeay, kalau dari Romo, boleh Romo, kasih dikit. Kira udah mau selesai. Gimana mau? Ini saya sekaligus menyambungkan dengan rencana Indonesian Youth Day yang di Sorong. Karena kebetulan tahunnya sama, tahun 2027. Ya. Yang di Sorong itu 24 sampai 30 Juni 2027. Yang di World Youth Day di Seoul itu 3 sampai 8 Agustus 2027. Dan kita sama-sama mengambil ayatnya itu dari Yohanes 16 ya 16:33, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, besok yang di Indonesian Youth Day itu menjadi momen yang luar biasa berahmat karena kita mengambil tempat di Papua. Dan temanya adalah OMK, Orang Muda Katolik, Tangguh Merajut Damai. Tangguh Merajut Damai. Itu artinya ketangguhan itu berasal dari relasi kita dengan Kristus, sense of Christ-nya. Lalu gereja yang mendengarkan, sentire cum ecclesia, berarti sehati seperasaan dengan gereja, dan gereja juga sehati seperasaan dengan orang-orang muda. Lalu orang muda dengan situasi itu diminta untuk berani punya sense of crisis, artinya merajut damai. Dan damai itu kita mulai dari Papua, di Sorong, Manoa. Nice. Nah, kita berharap juga kekuatan itu semakin berasa ketika kita merayakan World Youth Day nantinya di Seoul. Amin. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oke, kalau gitu Kamsahamnida. seperti apa yang narasumber kita sudah perkatakan, jangan lupa cari tempatmu. Semoga kita semua bisa semakin mencintai Kristus, mau dalam Youth Day yang ada di paroki maupun mau di Seoul, mau di Sorong, temukan tempatmu. Kamsahamnida. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bisa.